many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Efraim dari kelompok 1. Kali ini kita akan belajar tentang elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan itu apa sih? Dia ini mengukur kepekaan atau respon suatu barang, jumlah barang yang diminta terhadap perubahan suatu harga. Oke, kita masuk ke rumus umumnya ya. Jadi rumus umum untuk mencari elastisitasnya ada dua. Yang pertama ini, dia ini mencari elastisitas tapi dalam berbentuk data. Sedangkan yang kedua ini, dia ini mencari tapi dalam bentuk persamaan. Jadi apa sih bedanya ini? Oke, kalau ini dia ini menggunakan turunan Q dan turunan P. Oke, kita masuk ke ini ED. ED ini melambangkan apa sih? ED ini elastisitas demand ya. Kalau delta Q ini, dia ini perubahan jumlah suatu barang yang diminta. Sedangkan delta P ini, dia ini perubahan harga. P ini melambangkan harga, Q ini melambangkan jumlah barang yang diminta. Oke, lanjut kita masuk ke macam-macam elastisitas permintaan. Oke, kalau E-nya ini besar daripada 1, maka kurva ini bisa kita lihat dia ini landai ya. Maksudnya kenapa bisa landai? Karena persenan perubahan kuantitas barang yang diminta lebih besar daripada persenan perubahan harga. Jadi maksudnya gini, kalau harganya itu naik sebesar 5%, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun 10%. Nah, itu yang dinamakan elastisitas, barang elastisitas. Jadi contohnya kayak inilah ya, kayak tas, baju. Itu karena dia ini ada barang penggantinya. Jadi masyarakat bisa ya beralih ke barang pengganti yang lain. Nggak harus dia ini beli suatu barang ini. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Toko baju melakukan cuci gudang harga baju yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Jumlah permintaan baju meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Karena dampak penurunan harga, hitunglah elastisitas permintaan. Karena ini soal tentang data, kita memakai rumus yang delta jadi rumusnya, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1 sama dengan, kita masukkan angkanya, yaitu delta Q ini Q2 nya 4.000 dikurang P1 nya yaitu 1.000 per delta P2 nya sama dengan 15.000 dikurang P1 nya sama dengan 20.000. Lalu dikalikan P1 nya sama dengan 20.000 per Q1 nya sama dengan 1.000. Kita coret di sini. 20 bagi 1 dapatnya sama dengan 20. Kemudian kita hitung mulai seperti biasa, yaitu 4.000 dikurang 1.000
dapat hasilnya 3.000 per 15.000 dikurang 20.000 dapat hasilnya min 5.000 sama dengan 20 nya kita turunkan ke bawah, lalu kita buat kembali. Kita coret ini nolnya. 3 dikali 20 dapat hasilnya 60 per min 5 sama dengan 60 bagi min 5 sama dengan min 12. Jadi ketika harga baju naik, %, maka permintaan akan turun sebanyak 12%. Elastisitas lebih besar daripada 1, maka barang tersebut elastis. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Di soal ini adanya itu persamaan. Jadi di sini diketahui fungsi permintaan jagung sebagai berikut. Nah, bila PJ atau harga jagung 150, PB 250, PU sama dengan 100. Kita disuruh hitunglah elastisitas permintaan jagung. Karena di sini ada persamaan, kita menggunakan rumus turunan yaitu ED sama dengan QD per QP kali P per Q PJ, dan kita hitung turunannya yaitu min 0,2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus turunan dari DQ per DP dikali P per Q. Nah, ini hasilnya adalah negatif 0,2 dikali harga dari jagung yaitu 150 dan Q-nya adalah 69,5, yaitu hasil dari perkalian tersebut min 30 per 69,5. Kita hitung menggunakan kalkulator dan hasilnya yaitu min 0,43. Nah, di sini ada lambang negatifnya, berarti interpretasinya sama. Ketika harga barang jagung naik, maka permintaannya turun. Jika harga jagung naik 1%, maka permintaan akan jagung turun menjadi 43%. Astagfirullah. Ketika harga jagung naik 1%, maka permintaan akan jagung turun sebesar 0,43%. Karena nilai 0,43, maka E lebih kecil dari 1, yang melambangkan bahwa barang tersebut inelastis.